Pendamping PKH Kecamatan Batalaiwaru, Kabupaten Muna. Yang saya hormati Bapak Ibu KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini hadir di pertemuan U2K2. Dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di modul sebelumnya kita membahas tentang modul 1, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos, sama modul kedua, permasalahan stunting. Di mana dalam permasalahan stunting ini ada permasalahan sosial, penyebab stunting, sama dampak stunting. Perlu kita ketahui apa itu stunting. Itu perkembangan tumbuh anak yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut. Penyebab stunting. Oke, kurang gizi. Terus juga tidak pernah mengikuti imunisasi, atau pada saat kita makan tidak cuci tangan, cacingan. Ada satu penyebabnya juga tidak melakukan stimulasi pada 1000 hari kehamilan. Itu juga penyebab. Dan ibunya ke rumah sakit ditemani, ya, diantar, betul sekali. Dan materi kali ini tuh kita membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ada banyak cara yang harus kita lakukan untuk mendukung ibu hamil itu untuk mendapatkan informasi atau layanan yang tepat. Perlu kita ketahui bersama, ketika kita membaca informasi dari internet, itu jangan langsung disebarkan, caranya belum tentu valid. Proses hamil itu seperti puskesmas, posyandu, kelas ibu hamil, atau bahkan pada pertemuan P2K2 seperti yang kita lakukan sekarang. Ibu-ibu boleh bertanya kepada pendamping PKH, pendamping Kesos, atau kepada ibu kesehatan. Jangan tanya kepada Google, mengerti ya? Bapak, ya, itu peran seorang ayah ketika ibu hamil itu harus sangat penting untuk berada di sekitar ibu, harus menemani ibu ketika ke rumah sakit, itu salah satunya. Atau anggota keluarga lain membantu ibu hamil, seperti menjagakan anak yang lain. Itu namanya dukungan-dukungan keluarga yang ada dalam penanganan stunting untuk ibu hamil. Saudara boleh menjaga anak agar bermasyarakat yang baik. Itu kita harus mendukung ibu hamil yang ada di sekitar kita. Jangan menakut-nakuti atau memberikan informasi yang tidak tepat. Ada banyak cara yang harus kita lakukan, seperti mengajak dia melakukan olahraga yang ringan dan menyenangkan untuk dia. Itu juga salah satunya mendukung ibu hamil. Yang kedua lagi, kita sebagai tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kita ada ibu hamil, ketika kita lihat ibu hamil itu kekurangan uang, kita bisa membantu mengumpulkan uang semampu yang kita miliki. Tetapi jangan mencemooh atau menghindari dia, menakuti dia, atau memberikan informasi yang salah. Layanan informasi yang tepat yang harus kita kunjungi. Pergi ke puskesmas atau tanya ke posyandu. Di posyandu, selain kita memeriksakan keadaan janin kita, di situ juga kita bertanya banyak hal tentang informasi-informasi perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan, seperti gizi yang bermanfaat, berikan makanan yang bermanfaat sejak dari dalam kandungan,
bukan memberikan makanan apa saja, yang penting ibu hamil tidak kelaparan. Protein, vitamin, mineral itu harus dipenuhi, karena bukan hanya untuk si ibunya, tetapi untuk janin yang ada di dalam kandungan ibu. Itu utamanya seorang suami mendampingi anaknya agar ketika lahir anak tidak tumbuh stunting. Ada usia janin yang 4 sampai 36 minggu itu sudah boleh dilakukan stimulasi sejak dini. Banyak stimulasi yang harus dilakukan oleh ibu hamil, dan itu perlu dukungan seorang suami. Tidak boleh berkata kasar. Yang harus diperhatikan seorang suami ketika ada istrinya lagi hamil, marah-marah, itu janin yang ada di dalam kandungan ibu akan mereka segala sesuatu yang ayah katakan. Lagi usia kehamilan di atas 12 minggu, kita perlu melakukan stimulasi. Banyak stimulasi yang harus dilakukan. Di usia 20 minggu ke atas itu anak bisa melihat atau bisa merasakan gelap dan terang. Si anak itu bisa merasakan itu. Jadi stimulasi yang harus dilakukan itu kita berikan dia cahaya matahari, atau di dalam rumah ambil senter di perut. Itu dia bisa merasakan, oh ini ada cahaya masuk. Itu stimulasi yang dilakukan. Tetapi yang harus dihindari, jangan ambil kamera HP lalu berikan cahaya pakai kamera HP. Itu hindari menggunakan cahaya kamera HP, karena itu kan berdampak pula bagi pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Dia boleh gunakan senter yang itu, atau cahaya lampu atau cahaya matahari. Itu boleh sambil kita elus, kita sering-sering bacakan doa, sering berbicara kepada janin di dalam kandungan. Itu stimulasi yang harus dilakukan, dan itu perlu bantuan suami. Ketika suami pulang kerja tidak sibuk, boleh melakukan hal-hal beri sentuhan, karena anak akan merespon semua itu. Berikan sentuhan kepada perut ibu. Itu hal-hal yang harus dilakukan seorang ayah. Atau pula mendapatkan informasi dari puskesmas atau kelas ibu hamil, ada juga pada pertemuan P2K2. Oke, materi kita pada sore hari ini itu tentang pentingnya layanan kesehatan kepada ibu hamil. Informasi yang tepat kita dapatkan di pelayanan kesehatan untuk ibu hamil itu ada 1 puskesmas, posyandu, kelas ibu hamil, dan pada pertemuan P2K2 seperti yang kita lakukan sore hari ini. Itu pelayanan yang tepat yang harus kita datangi ibu-ibu ya. Ayah juga perlu mendukung. Bagaimana semangatnya? Oke, siap. Itu yang pelayanan yang harus kita datangi. Di pertemuan berikutnya itu kita masuk ke modul 3 sesi kita. Dan pada sore hari ini saya akhiri dengan ucapan banyak-banyak terima kasih apalagi pada bulan Ramadan hari ini kita bisa menyempatkan datang ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.